adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:26, iman belum iman ketika belum ditinggalkan. Katakan amin. Tapi iman adalah iman ketika saudara menindakkannya. Iman yang sejati adalah iman yang ditinggalkan. Saudaraku, Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita. Kuasanya tidak kurang menyembuhkan kita, tetapi dengan iman kita menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dengan iman kita menarik kuasa kesembuhan bekerja dalam tubuh saudara. Katakan amin. Haleluya. Katakan haleluya. Tuhan Yesus mau saudara sembuh. Dia bahkan sudah berbilur-bilur, berluka-luka, menanggung penyakit saudara di kayu salib supaya kita bisa sembuh. Itu firman-Nya. Karena kepada hari ini percaya kepada firman Tuhan, tindakan iman saudara, ucapkan iman saudara, maka saudara akan sembuh. Sama seperti perempuan yang 12 tahun sakit perdarahan di Markus 5. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Kalau saudara baca Markus 5, di situ dikatakan bahwa perempuan ini sudah menderita pendarahan 12 tahun lamanya, dan dia sudah mengobati dirinya ke berbagai-bagai tabib, tapi keadaannya tidak bertambah baik, malah bertambah buruk. Dia sudah menghabiskan segala apa yang ada pada miliknya untuk berobat, tapi keadaannya bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Dia sudah menunggu ajalnya saja. Mungkin kalau zaman sekarang ini kita namakan penyakit yang demikian terus-menerus, saudara, tidak berarti sudah namakan kanker, saudaraku. Itu penyakit yang gawat, saudara. Tetapi firman Tuhan menuliskan, ketika wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus, haleluya, maka bangkitlah imannya. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka wanita ini mulai mengucapkan imannya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Kalau ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Katakan amin. Dia mengucapkan imannya, dia menindakkan imannya dengan mengucapkan imannya. Dia berkata, aku pasti sembuh. Dan kalau terjemahan aslinya berkata, dia terus-menerus berkata. Jadi dia tidak bimbang, tapi dia terus-menerus berkata. Dan dia bertindak juga, dia berjalan. Dia jamah jubah Yesus, dan dia seketika itu juga sembuh. Amin. Begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, berdesak-desakan menyenggol Yesus, tapi tidak ada yang mengalami kesembuhan, tidak ada yang mengalami kuasa Tuhan. Yesus pun tahu hal itu, dan dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, Tuhan, tidakkah kau lihat begini banyak orang banyak? Tentunya begitu banyak orang yang menjamah engkau, menyenggol engkau dari tadi. Ini orang banyak berkerumun mengikuti engkau dari tadi. Tidak, kata Tuhan, aku merasa ada satu tenaga kuasa keluar daripadaku. Ada orang yang menjamah aku dengan iman. Katakan amin. Perempuan itulah yang datang menjamah Yesus. Dia datang dengan beriman. Dia terlebih dahulu ucapkan imannya. Dia berkata, dia akui. Dia katakan, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja, aku pasti sembuh. Haleluya. Saudaraku, walaupun mungkin saya tidak bisa berdoa kepada saudara satu persatu dan meletakkan tangan di atas saudara satu persatu, tapi kalau saudara beriman di tempat duduk saudara sekarang ini, saudara ucapkan, saudara akui, saya pasti sembuh oleh biru Yesus, maka saudara sudah sembuh. Saudara bisa sembuh di tempat duduk saudara sekarang ini. Yang percaya katakan amin. Yang beriman katakan amin. Akui iman saudara seperti wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Di tempat duduk saudara katakan oleh biru Yesus, aku sembuh Tuhan. Malam ini firman-Mu berkata oleh biru Yesus, aku sudah sembuh. Maka aku percaya sekarang ini aku sudah sembuh. Mana aminnya? Lebih kuat aminnya. Tahukah saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Ibrani 11:1 berkata, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Katakan amin. Maka saudaraku, saya katakan kepada saudara demikian. Saudaraku, di tangan kiri saya ini ada uang 100.000. Di tangan kiri saya ini ada uang 100.000. Apakah saudara percaya? Saudara katakan, saya percaya Bu. Di tangan kiri
Saya percaya. Apa dasarnya saudara percaya? Ucapan saya yang mengatakan di tangan kiri saya ada uang 100.000. Saudara berkata, saya percaya Ibu Pendeta Victoria tidak mungkin berbohong. Dia kan Ibu Pendeta, dia kerjanya menyampaikan firman Tuhan. Dia gak mungkin dong berdusta. Kalau dia bilang ada uang 100.000 di tangan kirinya, pasti ada uang 100.000. Saya percaya, walaupun saya tidak lihat uang itu, tapi saya percaya ada uang 100.000 di tangan kiri Ibu Victoria. Dan benar saja saudara, memang ada uang 100.000 di tangan kiri saya. Katakan amin. Haleluya. Amen. Tapi kalau saya katakan begini, saudaraku, apakah saudara percaya ada uang 100.000 di tangan kiri saya ini? Saudara percaya ada uang 100.000? Saudara berkata, ya saya percaya ada uang 100.000. Kan sudah saya lihat, saudara bilang, sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan. Saudara berkata, sudah saya lihat. Saya percaya Bu, di tangan Ibu ada uang 100.000. Saya percaya, sudah saya lihat. Saudaraku, tapi itu bukan iman. Karena sudah kelihatan. Iman itu adalah saudara percaya ketika belum kelihatan. Haleluya. Saudara sudah percaya ketika saudara belum melihat saudara sembuh. Ketika saudara belum melihat kesembuhan, saudara masih merasakan sakit di tubuh saudara, tapi saudara sudah percaya, saudara sudah sembuh. Itulah dia iman. Maka itu dia bukti saudara sudah sembuh. Yaitu apa? Iman saudara. Maka ketika saudara berkata, oleh firman Yesus saya sudah sembuh, saya percaya saya sudah sembuh, maka saudara akan lihat dari hari ke hari tubuh saudara akan semakin kuat, dan saudara sembuh. Maka saudara bisa sembuh seketika itu juga. Haleluya.